ibu-ibu? Semangat. Alhamdulillah masih semangat. Nah, tadi kita sudah belajar bersama-sama, kita sudah berdiskusi. Dari jawaban ibu-ibu tadi sudah bagus semuanya. Tapi pada akhir ini kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi. Untuk tambahan, kita melihat flipchart ini. Bisa melihat kan, Bu? Bisa. Alhamdulillah. Untuk Ibu Sri bisa membaca. Ini bisa melihat nggak, Bu? Enggak. Ya, kalau nggak bisa dengarkan saya, Bu. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual pada anak dilihat dari gerakan-gerakan yang tidak wajar. Yang pertama itu kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Nah, kita lihat dari gambar ini seorang anak yang sangat terpukul. Dia malu, tangannya ditelungkupkan kayak gini. Ini takut, tandanya dia takut. Kemudian kepala tertunduk ke dalam. Kemudian yang ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Kemudian lutut bertekuk ke dalam, tubuh menekuk, kemudian mata berkedip-kedip. Kemudian berikutnya wajah pucat pasi dan lain-lain. Dari gambar ini kalau ditemukan orang-orang di sekitar kita, kalau ibu-ibu menemui anak-anak seperti ini, mohon lebih diperhatikan ya. Nah, tanda-tanda berikutnya, Ibu, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual pada anak dilihat dari fisiknya, dilihat dari secara kasat mata itu bisa dilihat. Kita bisa menanyai anak tersebut. Yang pertama itu sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan saat BAB dan buang air kecil. Jadi dia pas ingin buang air besar ataupun kecil itu merasa sakit. Kemudian cedera pada buah dada, bokong perut bagian bawah, paha sekitar alat kelamin dan dubur. Kemudian memar di bagian tubuh atau gigi, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Jadi luka ini mungkin didapatkan saat dilakukan oleh tersangka untuk menyakiti anak-anak. Kemudian rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Kemudian cara jalan yang tidak wajar, agak mengkangkang. Jadi anaknya itu jalannya, dilihat dari cara jalannya sudah kelihatan agak mengkangkang dan merasa tidak nyaman. Kemudian ditemukan bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemudian ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Kemudian tanda atau gejala psikis itu dilihat dari sifatnya, mentalnya itu pastinya kan tertekan, takut kayak gitu. Jadi anak itu merasa berubah, ekspresinya berubah. Dia menjadi anak yang pendiam, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan saat sendirian. Kemudian menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Jadi dia tidak nafsu untuk makan. Kemudian sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau, sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Kemudian perilaku kemunduran seperti mengisap ibu jari. Jadi dia menggigit ibu jari, kan itu sangat menandakan kalau dia itu sangat tertekan. Kemudian kemunduran kemampuan bicara dan bahkan ngompol. Nah, ibu-ibu, itu tadi kan gejala dari anak-anak, dan sekarang gejala psikis
pada anak saat usia 13-18 tahun. Jadi ini kalau dia sudah agak dewasa ya. Ini yang pertama itu keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus menerus dan kegugupan. Kemudian agresif atau sebaliknya menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk bisa menimpa mereka lagi. Kemudian dia cara melampiaskan kemarahannya itu dengan merusak diri sendiri, mengatasi rasa marah dan depresi. Jadi dia memilih untuk menyakiti dirinya sendiri. Kalau dilihat dari gambar ini kan dia kayak menyiksa dirinya sendiri, bisa melakukan hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir itu melakukan perbuatan yang berisiko tinggi seperti terlihat dalam penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang, kemudian bergabung dengan geng dan tidak jelas. Nah, ibu-ibu, dari hasil diskusi kita tadi udah tahu ya, udah jelas ya. Dan kalau kira-kira semua gejala-gejala ini ada pada anak-anak kita, ya semoga sih tidak terjadi pada anak-anak kita. Tapi misalnya kalau kita menemukan hal demikian pada orang lain lah, tetangga atau siapapun, kira-kira apa yang dilakukan ibu-ibu semuanya? Lapor polisi dan RT. Ya, boleh lapor polisi atau RT. Jawaban ibu sudah benar, tapi untuk melengkapinya kita melihat flipchart berikutnya ya. Ini ada sikap atau perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Yang pertama itu orang tua sebaiknya tidak panik dan tidak marah. Jadi saat orang tua mengetahui hal tersebut itu sebaiknya jangan marah dan tidak panik. Kalau marah dan panik itu malah mengakibatkan anak menjadi merasa takut, jiwanya nanti akan terguncang dan malah membuat mereka merasa terbebani lebih dalam. Kemudian langkah berikutnya yaitu peluk anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Jadi sebaiknya ibu-ibu itu memperlihatkan bahwa tidak apa-apa, saya tetap akan mencintai anak saya, seperti itu. Ibu sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Jadi kita memberikan perhatian pada anak tersebut, memberikan perlindungan, merasa aman bahwa dia tidak akan disakiti orang lain lagi, dan kemudian akan tetap memberikan perlindungan. Yang berikutnya, jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Jadi kalau anak-anak tersebut biasanya tuh mereka malu atau takut untuk menceritakan kepada orang tuanya. Jadi sebaiknya sebagai orang tua yang baik harus mendengarkan apa cerita anak kita dan memberikan pendekatan secara perlahan supaya mereka mau bercerita. Kemudian mintalah pertolongan ahli lembaga layanan. Jadi langkah berikutnya yaitu bisa ibu-ibu semuanya bisa pergi ke konseling, psikolog anak, bisa ke lembaga dinas sosial perlindungan anak, kemudian Komnas Perlindungan Anak, dan lain-lain masih banyak. Kemudian kalau perlu laporkan ke polisi. Ini adalah langkah terakhir ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, itu tadi semuanya adalah tentang bagaimana cara kita mengetahui, mendeteksi secara dini kekerasan seksual pada anak. Nah, demikian, kita lanjut ke materi berikutnya, ibu.